Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Haleluya. Pagi hari ini kita sama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyembah Dia karena kesetiaannya yang tiada berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, amin. Namun tangan
Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia atas setiap janji-Mu. Engkau setia akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa kami memiliki hati-Mu Tuhan. Hati yang setia. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau kami terkadang tidak setia kepadamu. Namun Engkau tetap setia akan hidup kami. Engkau tetap setia memelihara kami. Engkau tetap setia menyertai kami. Bahkan saat kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau ada menuntun kami, menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah yang lain yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya Engkau Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berserah. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah kita tidak ragu lagi akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Karena Dialah kekuatan kita. Kita berjalan bersama Tuhan. Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Yes. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau
Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Yesus atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia. Biarlah kami boleh mengikuti teladan-Mu. Kami boleh setia kepada-Mu Bapa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani. Kami mau tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, haleluya. Hati kami tertuju kepadamu Tuhan, hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Oh
Kami bawa hidup kami kepadamu, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih setiamu yang kekal untuk selama-lamanya atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami, untuk menuntun, memelihara kami. Dan biarlah kami belajar untuk setia kepadamu, sama seperti Engkau setia, Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Ajari kami semakin serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Terima kasih buat seluruh tim pemuji penyembah yang telah bersama-sama menolong kita untuk memuji menyembah Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya anugerah kemurahan Tuhan limpah atas setiap hidup kita, orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Baik, kita akan masuk ke Yosua pasal 24. Tema firman Tuhan hari ini adalah tetap setia. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua menantang umat Israel setelah mereka mendapatkan tanah perjanjian untuk mengambil pilihan kepada siapa mereka menyembah Tuhan, kepada siapa mereka beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan pilihan, entah mereka memilih untuk menyembah Allah mereka, dewa-dewa mereka sebelum masuk tanah perjanjian, atau menyembah Allah orang Amori yang tanahnya mereka duduki. Tetapi kita melihat ada sebuah komitmen yang kuat yang Yosua sampaikan dengan tegas. Entah Yosua bersama-sama dengan umat Israel atau hanya sendirian bersama dengan seisi rumahnya, Yosua mengambil pilihan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetap setia hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan Yosua tidaklah mudah untuk dijalani. Apalagi seandainya orang-orang Israel tidak bersama-sama dengan Yosua. Tetapi pilihan Yosua untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, menjanjikan hidup yang sesungguhnya, menjanjikan hidup yang sejati dan penuh kemuliaan. Allah kita itu setia. Itu sebabnya Allah mencari orang-orang yang setia kepadanya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, nanti di saat penghakiman di akhir zaman, yang dicari Tuhan bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang yang berkarisma, bukan orang-orang yang pinter, tetapi orang-orang yang setia sampai akhir. Kenapa demikian? Karena hebat, pinter, penuh karisma itu sebenarnya hanyalah pemberian Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita pinter nyanyi, kita pinter berbicara, mungkin kita punya banyak hikmat. Itu semua kasih karunia Tuhan. Kalau itu diambil dari Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi kesetiaan itu adalah karakter yang lahir dari hidup kita. Dan sesungguhnya kesetiaan itu adalah karakter Tuhan sendiri. Itu sebabnya seperti yang tadi saya sampaikan, di penghakiman nanti di akhir zaman, yang Tuhan cari atas hidup kita orang-orang percaya bukanlah seberapa banyak karunia yang kita miliki, bukan seberapa banyak pelayanan kita, tetapi apakah kita ditemukan setia sampai akhir.
Kesetiaan adalah tanda kedewasaan rohani. Kesetiaan adalah tanda bahwa hidup kita sudah semakin serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan dibentuk melalui proses kehidupan. Oleh panjangnya waktu dan oleh banyaknya tekanan maupun godaan yang kita alami. Hari ini saya akan menyampaikan apa sebenarnya makna kesetiaan kepada Tuhan menurut Alkitab. Ada banyak orang yang punya definisi tentang setia dengan berbagai macam. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, paling tidak ada dua makna tentang kesetiaan kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang setia kepada Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi orang disebut setia kepada Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di dalam bahasa aslinya dalam Perjanjian Baru, kata pisteo yang seringkali diterjemahkan dengan iman, itu juga seringkali diterjemahkan dengan setia. Dengan demikian juga dalam Perjanjian Lama, kata emuna, kata setia, itu menunjukkan kepada iman seseorang. Saya mau katakan demikian, kesetiaan kita itu berbanding lurus dengan keyakinan kita. Kita hanya setia kepada apa yang kita percayai, atau kita hanya setia kepada siapa yang kita percayai. Saya kasih contoh, seandainya kita sakit, karena kita percaya kepada dokter, maka kita akan pergi ke dokter. Lalu kemudian diberi resep, kita kemudian membeli obat. Nah, ketika kita percaya kepada dokter, dan kita percaya bahwa obat yang diberikan kepada kita itu pasti menyembuhkan kita, maka kita akan setia minum obat. Kita akan ketakutan bila mana kita lupa minum obat. Beberapa orang bahkan kemudian punya alarm sendiri untuk memastikan dia minum obat tepat pada waktunya. Kenapa? Karena orang sakit tersebut sungguh-sungguh percaya kepada dokter dan obat yang diberikan. Itu sebabnya dia setia minum obat. Kalau seseorang percaya bahwa harta, kekayaan itu menjamin masa depannya, maka orang tersebut akan setia ngumpulin harta sebanyak-banyaknya dan mempertahankannya, tidak mau dibagi-bagi. Kenapa? Karena dia percaya kalau saya mengumpulkan banyak harta, maka masa depan saya akan terjamin. Jadi dia setia mencari harta, setia mempertahankannya karena dia percaya bahwa harta itu menjamin masa depannya. Kalau seseorang percaya bahwa pengetahuan itu kunci keberhasilan, maka dia akan setia belajar, setia menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kita hanya setia kepada siapa dan kepada apa yang kita percayai. Yosua memilih untuk setia kepada Tuhan karena ia dan keluarganya percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya definisi yang pertama, orang yang setia kepada Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu apa dasar iman Yosua? Apa dasar keyakinan Yosua? Sederhana, perjanjian Tuhan. Yosua mengalami bagaimana janji-janji Tuhan digenapi atas hidupnya. Itu sebabnya dia semakin percaya kepada Tuhan. Yosua juga melihat bagaimana orang-orang Israel yang keluar dari perjanjian Tuhan pada akhirnya tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Yosua percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Mereka akan mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan akan menikmati berkat dan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Yosua memilih untuk setia kepada Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan Yosua memilih untuk sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita orang-orang percaya juga ingin dikenal sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Dan itu harus dibuktikan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun iman yang kuat, membangun kepercayaan yang sungguh-sungguh. Belajar seperti Yosua, mari meletakkan janji Tuhan sebagai pondasi iman kita. Jangan jadikan situasi atau orang-orang di sekitar kita sebagai pondasi iman kita. Beberapa orang membangun imannya berdasarkan situasi. Kalau persoalannya ditolong Tuhan, kalau masalah keuangannya ditolong Tuhan, kalau sakitnya disembuhkan oleh Tuhan, dia kemudian percaya kepada Tuhan. Tapi manakala persoalan sepertinya tidak ada solusinya, pergumulan-pergumulannya sepertinya tidak atau belum mendapat jawaban, dia kehilangan iman. Jangan jadikan situasi sebagai pondasi iman kita, atau jangan jadikan orang-orang di sekitar kita sebagai pondasi iman kita. Ketika kita melihat orang-orang tertentu, apakah itu hamba Tuhan atau orang-orang yang kita anggap rohani, lalu tanpa sadar kita mendewakan orang-orang tersebut. Ketika mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita juga ikut sungguh-sungguh. Itu baik, itu bisa menjadi teladan iman. Tapi itu tidak boleh menjadi pondasi iman kita. Manakala kita melihat ada seorang hamba Tuhan jatuh dalam dosa, atau seseorang yang kita anggap rohani, yang kita kagumi, ternyata hidupnya menyimpang, iman kita juga kemudian ngelokro. Situasi terus berubah, orang-orang bisa saja berubah. Hanya Tuhan dan janjinya yang tidak pernah berubah. Amin. Jadi pastikan bagaimana kita membangun kesungguhan keyakinan kita kepada Tuhan. Dasarnya adalah Tuhan dan firman-Nya. Mari kita belajar dari Abraham, bapak orang beriman. Kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat yang ke-15 dan 16. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat, Abraham dan keluarganya ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak ibu saudara, kita belajar dari Abraham, bapak orang percaya. Abraham percaya kepada janji Tuhan. Itu sebabnya Abraham setia kepada panggilan Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan Abraham itu enggak mudah. Banyak tantangan, menghadapi banyak pergumulan, penuh ketidaknyamanan. Abraham harus tinggal di tenda. Kadang-kadang mengalami kekeringan dan kelaparan. Harus menghadapi peperangan dan persoalan-persoalan yang lain. Kalau kita melihat masa lalu Abraham sudah nyaman. Dia sudah tinggal di tempat yang baik dan dia dalam posisi yang nyaman secara finansial. Nyaman secara sosial. Dan firman Tuhan berkata ayat 15, Abraham punya kesempatan untuk kembali ke kampung halamannya. Saudara bisa bayangkan, Abraham ketika dipanggil Tuhan bukan dalam kondisi yang minus. Abraham dalam kondisi yang jaya, kotanya berkubu, dia tinggal dalam suasana yang sangat nyaman. Tetapi ketika dia mengikuti panggilan Tuhan, dia justru harus tinggal di tenda. Tinggal dalam ketidakpastian karena kemana dia harus pergi itu pun dia nggak tahu. Dia harus ngikuti arahan Tuhan waktu demi waktu. Tetapi Abraham memilih untuk percaya pada janji Tuhan. Itu sebabnya Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Kesungguhan Abraham itu untuk percaya kepada janji Tuhan juga membuat Abraham dikenal sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan menjawab kesetiaan Abraham dengan menggenapi janjinya.
Allah terbukti setia dengan janjinya. Dan Tuhan siap memuliakan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan setia kepadanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang perjalanan hidup kita, saya percaya berbagai persoalan yang datang silih berganti itu bisa membuat kita merasa kewalahan dan tidak berdaya. Ngalami sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, kematian orang-orang yang kita cintai, dikhianati teman, dan ada banyak tragedi lain dalam hidup kita yang sebelumnya tidak pernah kita duga, sebelumnya tidak pernah kita harapkan. Dan itu bisa membuat kita menjadi begitu rapuh dan mudah goyah. Kita butuh pondasi yang kuat agar saat kita menghadapi badai kehidupan, kita tetap tegak berdiri di dalam iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, jika kita berdiri di atas pasir, kita akan roboh dan hanyut. Tapi jika kita berdiri di atas batu karang yang kuat, kita akan tetap tegak berdiri dalam iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah batu karang yang kokoh dan tidak tergoncangkan. Semua akan berlalu, namun firman Tuhan tinggal tetap. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat kita berdiri di atas firman Tuhan, maka kita pasti akan setia kepada Tuhan. Harta, tahta, hikmat akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal untuk selamanya. Mari kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Bagaimana? Jadikan firman Tuhan, jadikan janji Tuhan sebagai pondasi iman dan kesetiaan kita. Saat kita tetap setia kepada Tuhan, kemenangan dan kemuliaan siap menyambut kita. Hal yang kedua, apa makna kesetiaan kepada Tuhan? Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadi Alkitab selalu menunjukkan dua sisi tentang kesetiaan. Orang yang setia adalah orang yang percaya penuh kepada Tuhan, tetapi juga orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Persoalannya adalah apakah orang-orang tersebut dipercaya oleh Tuhan. Banyak orang yang mengaku Yesus Tuhan, tapi apakah Yesus mempercayakan mandatnya kepada kita atau tidak? Nah, orang yang disebut orang yang setia kepada Tuhan tidak hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tetapi dipastikan orang tersebut harus dapat dipercaya oleh Tuhan. Nah, orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah orang yang taat pada Tuhan. Karena bukti kesetiaan adalah ketaatan. Orang yang setia kepada Tuhan pasti sungguh-sungguh taat melakukan perintah Tuhan dengan tekun. Yesus pernah membuat sebuah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Mari kita lihat di dalam Matius 24 ayat 45. Yesus membuat perumpamaan demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara perhatikan, hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya oleh tuannya. Nah, kapan seorang hamba itu dapat dipercaya oleh tuannya? Ketika dia didapati melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh tuannya. Perumpamaan ini kan mengisahkan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ketika tuannya pergi, hamba yang jahat itu melihat kok tuannya gak datang-datang, gak jelas kapan datangnya. Lalu kemudian hamba itu hidup semaunya sendiri, bahkan dia menjadi tuan atas teman-temannya. Berbeda dengan hamba yang setia.
Hamba yang setia melakukan tanggung jawabnya, baik dilihat ataupun tidak, secara konsisten, tanpa batas waktu yang jelas. Apakah kita didapati Tuhan seperti itu? Kita didapati punya komitmen atas panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Mengerjakan tanggung jawab kita. Mengerjakan apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Entah dilihat orang atau tidak. Bahkan secara konsisten tanpa batas waktu yang jelas. Setia itu akan diuji oleh panjangnya waktu. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan kita belum juga mendapat upah atas kesetiaan kita dalam waktu yang panjang. Tapi justru disitulah kesetiaan kita akan teruji. Itu sebabnya penting buat kita tidak hanya percaya kepada Tuhan. Karena kesetiaan kita tidak hanya diukur dari komitmen kita untuk mempercayai Tuhan. Tapi juga komitmen kita untuk dipercaya oleh Tuhan. Banyak orang ngaku percaya kepada Tuhan, tetapi enggan melakukan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Perintah untuk melayani, perintah untuk mengasihi, perintah untuk hidup benar, perintah untuk beribadah, perintah untuk konsisten, menolak dosa, dan hanya hidup menurut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kesetiaan tidak muncul begitu saja. Menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan itu tidak muncul begitu saja. Kita butuh proses. Nah, bagaimana kita belajar menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, bertekunlah dalam latihan-latihan yang Tuhan izinkan. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata demikian, latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, membuktikan kesetiaan kepada Tuhan, itu butuh latihan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kamu butuh latihan-latihan rohani. Artinya gini, bagaimana kita dilatih Tuhan? Kapan latihan itu datang? Itu bila mana Tuhan mengizinkan ada situasi-situasi tertentu yang menekan kita atau menggoda kita untuk berpaling dari Tuhan, tetapi kita teguh berpegang pada komitmen kita. Tuhan akan izinkan kita menghadapi situasi-situasi yang mendorong kita punya peluang untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau hidup ini gak ada pilihan, ya kita masih setia. Saya bisa berkata kepada istri saya setia kepadamu. Ya jelas gak ada wanita lain yang menggoda saya. Gak ada peluang lain. Itu beda cerita. Kalau banyak wanita menggoda saya dalam waktu yang panjang, saya bisa berkata saya setia. Karena apa? Karena sudah teruji oleh panjangnya waktu dan banyaknya godaan. Demikian juga kita bisa berkata Tuhan aku setia kepadamu. Tetapi bagaimana Tuhan melihat kesetiaan kita? Apakah Tuhan sungguh-sungguh melihat kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya? Itu Tuhan akan latih dengan cara apa? Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi-situasi tertentu yang akan menekan dan menggoda kita. Pertanyaannya, apakah kita berpaling dari Tuhan atau tidak? Yusuf sudah membuktikan jadi pribadi yang dapat dipercaya. Yusuf sudah membuktikan bahwa dia tetap setia kepada Tuhan. Manakala dia digoda oleh istri Potifar, dia punya peluang untuk hidup menjadi budak di atas rata-rata. Walaupun statusnya tetap budak, tetapi dia mendapat fasilitas di atas rata-rata.
kalau dia mau berpaling kepada istri Potifar. Tetapi Yusuf terbukti dia menolak godaan. Dia memilih untuk tetap menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Sekalipun resikonya dia harus dipenjarakan, bahkan tanpa kurun waktu yang jelas, Yusuf tetap memilih, aku tetap mau dipercaya oleh Tuhan, sekalipun resikonya berat. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego mengalami situasi yang sama. Ketika mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan mendapat promosi di jabatan-jabatan tertentu. Kita mengetahui Sadrah, Mesah, Abednego mendapat tekanan. Dia harus menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Kalau tidak, dapur api sudah menunggu. Dia tidak hanya kehilangan jabatannya, tetapi bisa kehilangan nyawanya. Tapi Sadrah, Mesah, Abednego memilih untuk tetap setia beribadah hanya kepada Tuhan. Bahkan Sadrah, Mesah, Abednego berkata kepada Raja Nebukadnezar, saya percaya Tuhanku sanggup menolong aku. Tapi bila mana Tuhanku tidak menolong aku sekali-kali tidak akan berpaling dari Tuhanku. Dalam bahasa bebas saya, Sadrah, Mesah, Abednego membuktikan bahwa dia setia kepada Tuhan. Dia menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Daniel juga menghadapi hal yang sama, walaupun dengan kasus yang berbeda. Daniel diuji untuk menyembah raja selama 30 hari. Tidak boleh menyembah kepada Tuhan. Tetapi sekalipun Daniel mengalami resiko kehilangan jabatannya, bahkan kehilangan nyawanya karena harus menghadapi singa-singa di gua yang sudah dipersiapkan Raja Darius waktu itu. Tapi Daniel tetap memilih setia beribadah kepada Tuhan seperti biasanya. Bapak Ibu Saudara, tokoh-tokoh Alkitab mengalaminya. Gereja mula-mula mengalami ujian kesetiaan. Dan saya juga meyakini gereja akhir zaman pasti juga mengalami ujian kesetiaan. Mungkin kita diuji oleh banyaknya tekanan-tekanan kehidupan. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Atau kita mulai kompromi dengan dosa? Kita mulai kompromi dengan dunia? Atau mungkin kita diuji dengan begitu banyak tawaran-tawaran dari dunia? Kalau engkau mau menyimpang sedikit ke kanan atau ke kiri, kompromi sedikit dengan dunia, pilihan ada di tangan kita. Mungkin kita tidak menghadapi singa, tidak menghadapi dapur api. Tapi setiap kita pasti akan menghadapi tantangan-tantangan kita. Latihan-latihan kesetiaan kita. Dan pastikan manakala Tuhan mengizinkan itu terjadi atas hidup kita, kita tetap ditemui menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saya pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang pria sudah berkeluarga, punya 3 orang anak. Pria ini awalnya hidupnya begitu kacau, jalan-jalan hidupnya keliru, sampai kemudian bapak ini ketemu dengan rekan-rekan pria yang lain. Dia mulai mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak 3 orang anak ini mendapat undangan untuk mengikuti camp pria sejati. Dia kemudian ikut camp. Di situ dia belajar bagaimana menjadi pria yang benar, pria yang dapat dipercaya. Pria sejati itu adalah pria yang serupa dengan Kristus. Dan salah satu ukurannya adalah menjadi orang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Tidak hanya orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ringkas cerita, selesai mengikuti camp pria sejati, dia dengan beberapa pria yang lain, 4-5 orang, mengambil komitmen bersama di hadapan istri dan anak-anak, di hadapan jemaat. Mereka maju ke depan dalam wisuda itu. Mereka mengambil komitmen, kami mau menjadi pria-prianya Tuhan.
Kami mau menjadi pria-pria yang dapat dipercaya oleh Tuhan maupun oleh sesama. Hidupnya berubah. Yang awalnya pekerjaannya serabutan, tapi karena pria ini, bapak 3 orang anak ini sungguh-sungguh belajar mau taat kepada Tuhan, mau belajar percaya dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan buka jalan. Dia mendapat kesempatan bekerja di sebuah pabrik tekstil. Dan dia dipercaya untuk menjadi supervisor, ngawasin produksi. Wah, dia bersuka cita. Kenapa? Karena sebelumnya pendapatannya gak jelas. Tapi sekarang dia sudah mulai mendapatkan penghasilan yang lebih jelas. Istri, anak-anak bersyukur. 2-3 bulan dia menjalankan pekerjaannya di sebuah pabrik tekstil. Rupa-rupanya atasannya melihat kinerjanya yang bagus. Dia dikenal sebagai pria yang bekerja keras, punya integritas. Hidupnya sungguh-sungguh berbeda dari waktu sebelum dia mengenal Yesus. Sampai satu waktu dia dipanggil oleh atasannya. Dia menghadap pimpinannya, pejabat-pejabat di pabrik itu. Dan dia mendapat sebuah kesempatan. Pimpinannya berkata, "Saya melihat kinerjamu selama 3 bulan ini sangat baik." Lalu pimpinannya berkata, "Ada satu tempat yang kosong yang saya berharap kamu bisa mengisinya. Kepala gudang." Posisinya naik lebih tinggi. Tentunya dengan salary yang lebih baik, dengan tunjangan yang lebih baik. Wah, dia senang sekali. Tapi kemudian pimpinannya berkata, "Tapi ada satu catatan yang mesti kamu tahu. Saya pengen ketika kamu jadi kepala gudang nanti, setiap kali ada barang-barang yang masuk, saya minta kamu mengkondisikan." Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, kalau yang masuk 10 peti kemas, kamu tulis 9 peti kemas, supaya kita bisa ngatur soal pajak. Wah, dia kaget sudah. Pimpinannya tahu kondisinya, wajahnya berubah. "Kamu gak harus putusin sekarang, saya kasih waktu 2 hari. Kalau kamu setuju dengan cara main kita, 2 hari ke depan kamu bilang siap, saya akan letakkan kamu sebagai kepala gudang. Tapi kalau tidak, 2 hari lagi saya tunggu surat pengunduran dirimu." Wow, Bapak Ibu Saudara, pria ini baru awal-awal ikut Tuhan. Pria ini baru awal-awal mendapat gaji tetap. Tapi tiba-tiba dia mendapat latihan rohani dari Tuhan. Dia mendapat penawaran gaji lebih tinggi, posisi lebih baik, dengan catatan dia harus melanggar integritasnya. Tapi pilihan yang kedua adalah kalau dia tidak bersedia, dia harus mundur dari perusahaan itu. Tidak ada jalan tengah. Dia gak bisa berkata, "Pak, saya sudah jadi supervisor saja, saya jadi pengawas produksi saja, gak usah tinggi-tinggi, gak apa-apa." Gak ada pilihan itu. Pilihannya hanya 2, naik atau keluar. Bapak ini pulang, ngomong sama istri. Wah, istrinya nangis-nangis. Lah terus piye nanti anak-anak? Kita baru 3 bulan menikmati hidup yang lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Bapak ini gelisah. Untung dia punya komunitas pria. Bapak ini ngobrol dengan 4-5 temannya. Mereka tidak mengambil keputusan. Mereka hanya mengingatkan, bukankah kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan istri dan anak-anak kita, di hadapan jemaat, untuk menjadi pria-prianya Tuhan. 2 hari itu, ketika hatinya galau, banyak pria mensupport. Sampai akhirnya dia ngomong ke istrinya. Dia berkata, "Mah,
Saya tidak bisa mundur dari takut akan Tuhan. Saya tidak boleh kehilangan kepercayaan saya di hadapan Tuhan. Kalau toh saya nanti nganggur, paling tidak anak-anak tahu saya dikenal sebagai orang jujur. Paling tidak istri dan anak-anak kamu dan anak-anak tahu bahwa saya mau jadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Istrinya nangis, tapi saat itu istrinya berkata, apapun keputusanmu, kita sepakat. Mereka berdoa, bahkan suami ini, bapak 3 anak ini dalam mesbah keluarganya mulai menceritakan kepada anak-anak kondisi yang papanya hadapi. Dia sedang mempersiapkan anak-anaknya, kalau besok papa di PHK, kita akan seadanya, tapi gak apa-apa, jangan takut. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Besoknya setelah 2 hari, dia datang menghadap pimpinannya dengan membawa selembar surat pengunduran diri. Bapak Ibu Saudara, dia berkata kepada pimpinannya, Pak, terima kasih buat penawarannya. Tapi saya rasa saya tidak bisa bekerja dengan model yang demikian. Jadi saya memilih untuk resign. Saya mengajukan surat pengunduran diri. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dilakukan pimpinan perusahaan itu? Pimpinan perusahaan beserta dengan beberapa direksinya bangkit berdiri dan memberikan ucapan selamat. Selamat, kamu masuk dalam tim kami sebagai kepala gudang. Bapak ini begitu terkejut. Loh, saya mengundurkan diri? Enggak, saya mempercayakan gudang di bawah pengawasan. Pimpinan itu kemudian berkata bahwa engkau, Bapak, adalah orang yang ke-7 yang sudah saya wawancarai. 6 orang sebelumnya adalah orang-orang yang berpengalaman di perusahaan ini, orang-orang yang berpendidikan lebih baik dari Anda. Tetapi 6 orang itu berkata siap mengkondisikan seperti strategi perusahaan. Mereka menjual integritasnya demi posisi. Saya butuh orang jujur, saya butuh orang yang loyal, saya butuh orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara, ternyata itu hanya ujian dari perusahaan. Dan Bapak, 3 orang anak ini pendidikannya tidak terlalu tinggi, pengalaman kerjanya tidak terlalu banyak. Dia baru 3 bulan di perusahaan itu, tetapi dia mendapat promosi. Kenapa? Sederhana, orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saya menceritakan ini bukan berarti bahwa semua orang setia akan mendapat hadiah seperti itu. Ada waktunya Tuhan menuntut kesetiaan kita sampai mati. Bukankah itu yang dilakukan Yesus kita? Yesus taat, setia sampai mati. Yesus memilih untuk berdiri di atas kebenaran sekalipun harus menghadapi kayu salib. Tetapi percayalah bahwa kematian Yesus bukan akhir hidup Yesus. Karena 3 hari berikutnya Bapa membangkitkan Yesus. Saya percaya kalau toh di dunia ini kita harus mati karena iman kita, karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan, kita harus mendapat situasi-situasi yang buruk, bahkan sampai mati. Ada upah yang tersedia buat kita. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Kalau toh kita menjaga iman kita, tetap setia beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita belum memperoleh upah di bumi ini, ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi kita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun situasinya,
Entah di saat-saat kita dalam posisi yang sangat baik, sangat nyaman, jangan kemudian melupakan Tuhan dan mencintai dunia. Atau ketika hari-hari Tuhan izinkan kita dalam pergumulan hidup yang berat, entah dalam pekerjaan, ekonomi, kesehatan, dan sepertinya kita tidak melihat pertolongan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kemudian marah kepada Tuhan. Tetap setia, karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia, bahkan seandainya engkau setia sampai mati. Karena Tuhan siap mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayan. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayan. Kami mau tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita teduhkan hati kita. Beberapa kita mungkin sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit dan berat. Mungkin sepertinya seruan-seruan doa kita tidak kunjung mendapat jawaban dari Tuhan. Tapi mari memilih seperti Yosua. Aku dan seisi keluargaku, aku mau tetap setia beribadah hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang dapat kami percayai. Manakala kami sungguh-sungguh setia kepada Engkau.
Kami percaya janji-Mu tergenapkan atas kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Ajari kami berpegang teguh kepada janji firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya penuh kepadamu. Dan biarlah kami juga menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, taat penuh kepadamu. Sekalipun tantangan, godaan Engkau izinkan terjadi, kami hadapi. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Kami percaya mahkota kehidupan, kemenangan, kemuliaan sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya Engkau tidak pernah malu disebut sebagai Allah kami, karena Engkau Allah yang terbukti setia pada janji-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Dan Engkau pasti akan menggenapinya dalam hidup kami. Kami mau setia menanti-nantikan Engkau. Kami mau setia beribadah kepada Engkau. Kami mau setia hidup benar dalam kehendak rancangan-Mu. Kami mau setia dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Kami terus bersepakat berdoa buat bangsa, negara kami yang hari-hari ini sedang bergumul, berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang menyembuhkan bangsa kami, sembuh dari sakit penyakit, sembuh dari pergumulan ekonomi, sembuh dari kondisi-kondisi yang buruk. Kami percaya pemulihan Tuhan turun atas kota dan bangsa kami. Dan biarlah terang Tuhan turun di tengah-tengah bangsa kami. Kami melihat anugerah kasih karunia-Mu limpah atas bangsa kami. Engkau memberkati para pemimpin kami, memberkati seluruh rakyat Indonesia. Biar kami mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami melanjutkan aktivitas kami dan kami percaya sepanjang minggu ini, bahkan hari-hari ke depan kami penuh kasih karunia karena berkat Tuhan bersama dengan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Sinai, maju.